teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Nah, kali ini ada Rama Ruby Ramadan. Jadi ini ada PC yang budgetnya sama ya, Mak? Budgetnya sama kayak yang kemarin. Jadi kalau kalian ngikutin videonya Sekilas IT pasti tahu lah. Kemarin udah upload yang budgetnya sekitar berapa kemarin? 15 juta. 15 juta. Dan sekarang, nah PC ini juga sama-sama 15 juta juga. Betul. Nah, tapi ada bedanya, Mas. Iya, betul. Ada bedanya. Apa nih? Jadi bedanya kalau yang kemarin itu kan penuh estetika gitu. Ya, estetikanya plus-plus ya. Iya, estetikanya tinggi, jadi ngebudgetinnya juga tinggi gitu. Mulai dari casingnya, fan-nya, udah mungkin ya itu. Nah, tapi untuk performa, nah mending yang mana, Mak? Iya, nanti kalian aja yang tentukan ya. Nanti Pilih kita kan juga compare beberapa game ya. Yang kemarin juga sama 15 juta tapi dengan estetika yang lumayan cukup cantik lah ya. Dibandingkan ini estetikanya ya standar PC gaming, tapi performanya gimana? Oke, sekarang kita langsung saja kenalan dengan komponen yang ada di sini, Mak. Hampir sama mungkin ya, beda-beda dikit. Beda-beda dikit lah. Oke, ini prosesornya pakai apa? Ini prosesornya pakai Core i5 13400F. Motherboardnya pakai Asus B760M Prime Wi-Fi ya, udah ada Wi-Fi-nya sama kayak ya? yang kemarin, betul. Terus ini RAM-nya dari T-Force ya, dari Team Group, Team Delta. Ini 2 kali 8 GB 3200 MHz. Bedanya sama yang kemarin tuh, kalau yang kemarin tuh 32 GB RAM-nya. Kemarin 32 GB. Iya. Yang ini 16 GB. Tapi betul. kita akan tes juga performanya nanti seperti apa. Iya, ya. betul. Ini si RAM ini memang jadi memang banyak yang cari juga Iya, berarti ya, betul. Jadi yang pertama kalau kata saya tuh RGB-nya lembut dia, jadi perubahan warnanya lembut, terus nggak ada kayak cahaya yang bocor gitu. Jadi kalau misalkan dipandang seperti gini di dalam casing Lebih enak ya, gitu lebih ya. enak aja lah ya. Adem gitu. Lebih adem Iya. ya. Apalagi ini RGB juga bisa di-sync pakai Bisa, software. bisa pakai software Asus Aura Sync, betul. Terus speednya juga ini 3200 MHz. Tadi udah diuji juga berarti, Mak? Betul, udah diuji juga dari AIDA 64 ya. AIDA 64, betul. Nanti kita tampilkan atau pas pengujian game kita tampilin aja. Oke. Harganya berapa nih? Ini murah katanya, Mak. DDR4 udah turun ya? Iya, udah turun, ini 800 ribuan ya. 800 ribuan ya. Makin turun. Tahun kemarin beli sekitar 1.300.000, Mak. Iya, 1.300.000. Ya mungkin DDR4 sekarang udah mulai turun karena DDR5 udah mulai hadir ya. Iya, udah mulai banyak. Udah mulai DDR5. banyak. Jadi si memori RAM DDR4 ini ya udah mulai turun, tapi performanya bakalan tetap aja segini ya, Mak. Iya, tetap aja meskipun harga turun tapi tetap Performanya dapat, estetikanya tetap segini. Mantap lah. Ini dari T-Force Delta RGB. Oke, lanjut lagi. Apalagi nih, Mak? Lanjut ke VGA card ya. Nah, VGA ini yang card. ngebedain dari yang kemarin ininya juga nih. Ini VGA-nya pakai Asus RTX 3070. Wah, mantap. Ini 2x8 pin ya. Iya, 2 kali 8 pin, betul. Nice, mantap. Ini kemarin 60 Ti kemarin. Nah, ini 3070, tapi budgetnya sama. Iya, betul sama kayak yang kemarin. Kayak kemarin ya. Bahkan ini 13400F ya. 13400 Yang F. kemarin 12400 F yang kemarin. 12400. Jadi lebih tinggi ini satu gen ya. Ini gen 13. Betul, iya. Terus untuk si RTX 3070 8 GB, 256 bit, 256 bit, DDR6. Iya. DDR6. Wah, mantap. Ini berapa nih harganya, Mak? Ini harganya sekitar 5,2 ya. Ini masih ada garansi juga. Masih ada garansi sampai 2024 akhir ini. Garansinya. Iya, garansinya. Hanya PGA aja berarti yang second Iya, ya. Yang betul. lainnya baru. Lainnya baru, betul. Oke, kita akan lihat gimana performa. Oh iya, ini NVMe-nya, Mak. Ini Storage-nya. NVMe-nya pakai MP dari Team Group ya, MP33 Pro 512 GB. Ini yang Gen 3 berarti ya, Iya, PCIe Gen Gen 3. Speednya up to 2400 MB per second untuk read-nya, dan write-nya up to 2000 MB per second. Ya cukup lah. Nanti dipakai untuk OS kan? Iya. Windows 10. Betul, Windows 10 64 bit. Jadi kalau misalkan booting, loading, udah satset lah pakai NVMe kayak gini mah. Ini juga termasuk murah dengan kompetitor di harga yang sama gitu ya. Oh iya, Mak. Nah, ini pas diuji pakai Crystal Disk, Mak, ya. Di sininya tuh kan read-nya 2400, tapi ternyata melebihi klaim dari si
Tim grupnya. Ya ini read-nya 3020 ya. Oh, terus untuk write-nya ini 1780. Kalau di sini diklaimnya 2000 MB per second. Ya memang lebih kecil ya, tapi untuk read-nya wah di luar ekspektasi ya. Di sini 2400 tapi ternyata ketika dites 20. Wah, 3000 MB jadi lebih kenceng ya. Wah, mantap. Cari aman kayaknya ya. Tim grup ini padahal si NVMe-nya memang punya performa cukup bagus, tapi di sininya cari aman lah 2400 MB per second gitu ya. Padahal aslinya 3000. Aslinya 3000 gitu. Lumayan lah ya, harga bersahabat, performa udah kencang. Sip lah. Terus ada storage tambahan? Ada storage tambahan hard disk 1 TB dari Seagate ya. Oke, terus apa lagi? Power supply. Power supply-nya ini pakai Cooler Master MWE 650 watt 80 plus bronze. Semi modular? Enggak modular ya, yang biasa. Lumayan harganya lumayan ya. Harganya lumayan 900 ribuan. Ya soalnya kan pakai 3070 jadi si power supply harus agak strong. Betul. Untuk bisa menyuplai listrik ke dalam si GPU, prosesor bisa lebih stabil dan si komponen-komponen di dalamnya lebih terjaga aman gitu. Apalagi kan harga-harganya nggak murah juga ya. Harga apalagi PGA. Wah. Oh, mahal bisa, makanya power supply ya harus bagus. Ini udah bagus lah. Terus apa lagi, Mbak? Ya terus cooler, ini coolernya pakai Deepcool Castle 240 yang RGB versi white ya. RGB yang white version. Jadi semuanya putih-putih kayak putih, gini ya, ya. temanya. Ya. Terus apa lagi? Casing? Casing ya biasa ini. Biasalah ini. Pakai dark flash, terus fan juga 3 piece. Oh beli ya? Beli, betul. Oke, terus udah berarti semuanya ya? Udah semuanya. Oke, sekarang berarti kita akan ke pengujian aja. Kita coba compare dengan rakitan PC 15 juta yang kemarin. Iya, yang penuh estetika. Yang penuh estetika. Jadi kan selera orang tuh beda-beda ya, betul. Ada yang pengen ya udah deh mahal dikit gitu kan. Yang penting estetikanya dapat gitu ya. Performanya turun dikit ya nggak apa-apa gitu. Tapi ada juga yang misalkan yang kayak gini kalau saya mah pengennya performa aja yang kencengin, estetika mah nomor 2 lah. Iya. Ada juga. Jadi kan banyak gitu ya. Beragam ya. Beragam. Banyak banget. Tapi biasa kalau ada tim menang mending juga itu lebih bagus juga ya. Silakan. Menurut kalian mending mana? Mending estetikanya yang bagus gitu ya, atau mending performa PC-nya yang lebih tinggi ya, dengan budget yang sama. Ya kebetulan ini sama 15 jutaan berarti ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke tes ke pengujiannya sekaligus kita sedikit compare ya dengan PC yang 15 juta kemarin. Oke, sekarang kita langsung saja gas ke performanya. Let's go. Oke, sekarang ini game pengujian pertama, sama gamenya seperti PC yang kemarin ya. Betul. Ini game apa, Mas? Game Forza Horizon 5 ya. Forza Horizon 5. Nah, ini FPS-nya dia udah di atas 110, 112. Ya, udah aman lah ya. Sampai 130 tuh. Wah, ini usage kenceng nih. CPU-nya udah 99%, suhunya di 69 derajat Celcius. Terus wattnya dia watt VGA aja ini hampir 200 wattan ya, naik turun. CPU-nya 44-45 derajat Celcius, usage-nya 43%. Watt yang dipakai untuk prosesornya ini 53-55 watt ya, naik turun. Terus TDP wattnya ini sekitar 315-320. Nah, nanti kita pas di akhir kan ada hasil skor benchmark-nya. Kita coba bandingkan dengan spek PC 15 juta yang kemarin. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk konsumsi wattnya memang ya 320 watt sesuai lah ya. Lumayan cukup gede juga karena si performanya juga ya kencang juga gitu ya. Kalau mau irit ya pakai 1650 atau 1630 lebih irit. Tapi prosesornya juga ya turunin ke 12100F biar nggak terlalu. Nah, ini hasilnya. Oh, ini udah achieve 111 FPS ya. 111 FPS ya. Kalau yang kemarin tuh kalau nggak salah 100 FPS 100 FPS ya, 97 100 sih. Berarti ini lebih kencang. Lebih kencang, betul. Ya, karena sih 3070-nya kayaknya gitu ya. Nah, gitu. Ada sedikit peningkatan. Kalau ini peningkatan dari performanya ya terbukti. Oke, kita lanjut ke game kedua ya. Kita samain aja gamenya sekarang. Oke? Let's go. Oke, ini game kedua. Game apa, Mas? Ini game Horizon Zero Dawn ya. Nah, resolusinya 1080p. 1080p ini di tes benchmark preset Ultimate Quality ya.
Nah ini GPU-nya lumayan terperas sekali iya. itu wattnya sampai 230. 233. Wah. Suhunya 81 derajat Celcius. Untuk CPU-nya ini suhunya di 45, 47. Usage-nya dia di 55, 56, 57. Untuk konsumsi dayanya dia di 52, 53, 55. Ya naik turun lah. Iya. FPS yang didapatkannya ini dari tadi di atas 100 terus ya. 120, 130. Ya gimana situasi gamenya juga. Frame-nya ya. Karena sih 3070 memang ya performanya lumayan kenceng juga ini. Ini ada sebaja hitam lagi. Hitam di kita bisa atas. redangan. Konsumsi wattnya berapa, Mak? Ini sekitar 350, 360 ya. Nah ini lumayan terperas ya. Iya. Betul. Jadi konsumsi wattnya lumayan cukup tinggi juga karena ya lihat usage CPU dan GPU juga udah tinggi ya. pisan ya. Mantap. Nanti ada akhir hasil FPS-nya, hasil skornya. Kita coba bandingkan dengan si PC yang kemarin. Kira-kira tinggi yang mana gitu. Nanti kita akan tampilkan aja di layar. Nah, ini game The Last of Us. The Last of Us part 1 ya. Part 1 ya. Jadi ini game lagi rame banget karena penasaran juga. Kemarin di 1660 Super kan low tuh cuman dapat 50 FPS. 50 FPS betul. Nah ini kita coba di RTX 3070. Nah kira-kira dapat berapa FPS? Dilihat dari persentase si GPU ini 3070 memang udah mentoknya 90 hampir 100. Suhunya juga lumayan cukup panas juga. Ya karena performanya cukup tinggi juga ya. Wajar lah ya wattnya sampai 220 watt gitu. Terus CPU di 55 derajat Celcius. Penggunaan CPU juga main si The Last of Us ini udah hampir mentok-mentok ya. Iya. Ini 13400F loh ya. Jadi memang game ini terlihat CPU bone ya kalau melihat bone, dari iya. persentase di sini si usage CPU-nya. FPS-nya di 70-an ya, 75, 76 gitu. Ini resolusi 1080p low. Wah, luar biasa memang game ini cukup berat apalagi main di 4K ya. Iya. Wah, kayaknya 4090 kayak. Coba mah ini ada low, terus ada high juga nggak? Coba ya. Coba pengen lihat gitu kan si 3070 sama 13400F ini The Last of Us kita kasih coba Medium, paling tinggi. Ada apa? Udah mentok VRAM-nya. Oh, VRAM-nya mentok. Iya 8 GB. Ini paling medium ya. High bisa nggak bisa? High 10 GB. High cobain. Coba bisa nggak? Ya memang GPU 8 GB sekarang udah minim banget ya. Iya, minimal 12 GB sekarang. Waduh. Nge-lag tuh. Nge-lag ya. Iya. FPS-nya 40-an, ada 50 bisa, cuman ada sedikit kayak patah-patah gitu ya. Ya jadi memang VRAM di sini untuk si GPU apalagi khususnya di game The Last of Us ini cukup berpengaruh sekali ya. Jadi 8 GB tuh wah udah paling minim gitu ya. Iya. Jadi 12 GB lah ke atas lumayan. Terus ini juga 3070 kalau di low masih lumayan lah ya, tadi 70-an masih aman gitu ya. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di sini penggunaan rakitan PC 15 juta dengan nominal yang sama 15 juta. Terus beda estetikanya. Yang satu estetikanya dilebihin, yang satu performanya dilebihin kayak gitu. Ini berarti totalnya nanti kan simpen di sini aja ya, Mak. Spek sama totalnya sekitar ya 15 jutaan juga sama gitu ya. Dengan performa menurut Ama mending mana, Ma? Mending estetika atau performa yang tinggi? Ya, kalau saya sih orangnya mending performa yang tinggi. Gitu ya. Coba teman-teman di sana ya, mending yang mana ya? Mending estetika yang cantik gitu ya, ganteng gitu ya, supaya setup meja gaming di kamar kita lebih keren. Atau kayak gini, ya nambahin performa lebih kenceng tapi estetika ya standar lah seperti ini gitu ya. Coba komen di bawah, ini pasti seru orangnya. Gitu, oke. Nanti gamenya juga kalian udah bisa lihat juga ya hasil FPS-nya, terus perbedaannya juga udah dilihatkan tadi. Terus apalagi, Mak? Pengujiannya udah aja kayaknya ya? Udah cukup semuanya udah dites aman, PC-nya berjalan normal, suhunya juga aman. Jadi nanti dipakai main game, live streaming, editing lancar.
Oh ya, karena sekarang udah 1 Syawal juga, udah tahun 44 Hijriah ya, Mak. Jadi kita berdua mohon maaf lahir dan batin. Lahir dan batin, teman-teman semua. Ya, kalau misalkan saya ada salah-salah kata, terus kalau saya ada salah-salah ucap juga ya, Mak. Betul. Terus ada salah-salah nyebut apa gitulah di video-video sebelumnya, mohon dimaafkan ya. Mohon dimaafkan. Karena kalau syuting-syuting kayak gini tuh kita tanpa skrip ya, Mak. Iya, tanpa skrip. Tanpa Jadi skrip. langsung PC beres langsung syuting. PC beres langsung syuting gitu kan, karena supaya menghemat waktu juga gitu kan, supaya bisa informasinya bisa lebih cepat gitu ya, jadi tanpa skrip gitu. Ya mungkin ada 1-2 kata gitu yang salah informasi, mohon dimaafkan gitu ya. Oke, gitu aja ya, Mak. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha Dan Rama Ruby Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.